Di sebuah desa kecil di pinggiran Cianjur, hamparan sawah terbentang sejauh mata memandang. Angin sore mengalun lembut, membawa aroma tanah basah dari pematang yang baru disiram hujan. Di sisi barat desa, menjulang hutan bambu yang rapat. Batang-batangnya bergesekan setiap kali hembusan angin melewati celah-celah daun. Tempat itu menjadi batas tak tertulis bagi warga. Setelah matahari terbenam, tak seorang pun diperbolehkan melangkah ke sana. Dani, seorang pemuda berusia 28 tahun, telah terbiasa dengan aturan itu sejak kecil. Sehari-harinya ia membantu ibunya mengangkut kayu bakar dari tepian hutan, memikul hasil panen, atau memperbaiki pagar kebun tetangga. Sosoknya ramah dan ringan tangan, tetapi ada satu hal yang membuatnya berbeda dari sebagian besar warga. Ia tidak percaya tahayul. Sejak bocah, Dani kerap mendengar kisah tentang bayi penunggu bambu, makhluk gaib yang konon menangis di tengah malam untuk memancing orang mendekat. Katanya, siapapun yang mengikuti suara itu akan tersesat, bahkan menghilang tanpa jejak. Namun baginya, cerita tersebut hanyalah dongeng kampung untuk menakut-nakuti anak-anak. Sore itu, di warung kopi dekat balai desa, percakapan warga terdengar lebih tegang dari biasanya. Pak Rahmat, lelaki sepuh yang jarang keluar malam, bercerita dengan suara pelan namun bergetar. Tadi malam, aku lihat perempuan berdiri di ujung bambu. Rambutnya menjuntai, wajahnya tertutup bayangan, dan di pelukannya ada bayi yang menangis. Beberapa orang langsung menoleh, saling bertukar tatapan cemas. Seorang ibu menimpali, suaranya nyaris berbisik. Kalau dia sudah muncul lagi, berarti waktunya ada yang dibawa pergi. Dani yang duduk di sudut hanya terkekeh. Malam-malam memang banyak bayangan. Mata orang bisa salah lihat, jangan gampang percaya. Tak ada yang menanggapi. Mereka hanya menatapnya sekilas lalu menunduk kembali. Dalam hati, sebagian warga tahu orang yang meremehkan peringatan seperti itu seringkali menjadi target. Menjelang malam, udara di desa berubah lebih dingin dari biasanya. Bulan tertutup awan gelap, hanya sedikit cahaya yang menerobos. Dani duduk di teras rumah, meneguk kopi sambil menikmati sejuknya angin. Namun tiba-tiba, dari arah hutan bambu terdengar suara yang tak asing, pelan, serak, namun jelas. Huah. Tangisan itu bukan sekadar sayup, nada suaranya seperti menusuk dada, membuat udara di sekitarnya terasa berat. Dani menoleh, mencoba meyakinkan diri bahwa itu hanyalah suara kucing atau bayi tetangga. Namun semakin ia dengarkan, semakin jelas suara itu datang dari dalam hutan. Ia menarik napas panjang, mencoba menepis rasa merinding yang mulai merayap di tengkuknya. Suara apa itu ya? Masa cuma angin? Gumamnya, berusaha terdengar santai. Namun di balik kata-kata itu, ada rasa ingin tahu yang mulai mengusik pikirannya. Bambu-bambu di kejauhan bergoyang, meski angin seakan berhenti. Suara tangisan terdengar lagi. Kali ini lebih panjang dan di sela-selanya seperti ada suara perempuan berbisik. Mata Dani terpaku pada kegelapan di ujung hutan. Rumpun bambu yang biasanya hanya berdesir pelan, kini bergoyang seperti tersentak angin yang datang entah dari mana. Suara tangisan bayi kembali terdengar,
nyaring, penuh lirih yang mengundang. Namun di sela-selanya, samar-samar terdengar bisikan lembut seakan memanggil namanya. "Dani, sini." Jantungnya berdetak lebih cepat, nafasnya terasa berat, namun langkah kakinya justru mulai bergerak turun dari teras, seolah ada kekuatan tak terlihat yang menuntun, bahkan memaksa untuk mendekat. Ia menyeberangi halaman rumah, melewati pagar kayu, lalu menapaki jalan setapak yang mengarah ke tepian hutan bambu. Bau tanah basah bercampur wangi bunga kamboja yang entah dari mana sumbernya menguar di udara malam yang lembab. Setiap kali suara tangisan itu terdengar, kepalanya seperti dipenuhi rasa iba. Pikiran bahwa ada bayi terjebak di sana semakin kuat. Semua nasihat orang tua desa, peringatan di warung kopi, bahkan cerita Pak Rahmat sore tadi menguap begitu saja. Langkahnya terhenti di batas pepohonan. Di depan sana, kegelapan terasa lebih padat. Bambu-bambu menjulang, daunnya berdesir lirih seperti menyembunyikan rahasia. Dani menelan ludah. "Halo, ada orang di sana?" serunya dengan suara sedikit bergetar. Jawaban yang datang hanyalah tangisan itu. Kini terdengar seperti persis di belakang salah satu rumpun. Tanpa berpikir panjang, ia melangkah masuk. Udara di dalam hutan bambu terasa berbeda. Dingin menusuk kulit dan setiap suara langkahnya seperti teredam oleh tanah basah. Di antara batang-batang bambu, ia melihat cahaya redup, seperti pantulan bulan namun berdenyut pelan. Dani semakin mendekat, tangisan bayi tiba-tiba berhenti. Sunyi. Ia berdiri mematung, menunggu, mendengarkan. Beberapa detik kemudian suara itu kembali, tetapi kali ini begitu dekat, seolah berasal dari belakang punggungnya. Dani menoleh cepat. Di antara celah bambu berdiri sosok perempuan berambut panjang tergerai. Wajahnya tertutup bayangan, kain putihnya lusuh dan kotor. Di pelukannya bayi mungil dengan kulit pucat, mata terpejam, tetapi bibirnya bergerak mengeluarkan tangisan yang sama seperti tadi. Angin berhembus kencang, membuat bambu-bambu berderit serempak. Dani terpaku, otaknya berteriak untuk lari, tapi kakinya seperti tertanam di tanah. Perempuan itu mengangkat wajahnya perlahan, menampakkan senyum tipis yang tak wajar, lalu berbisik, "Kau datang tepat waktu." Dani merasakan hawa dingin merayap dari ujung kaki hingga tengkuk. Sebelum ia sempat bereaksi, cahaya redup di sekitarnya padam, menyisakan kegelapan pekat. Kegelapan menyelimuti Dani seketika. Seakan cahaya malam benar-benar disedot dari udara. Suara nafasnya sendiri terdengar terlalu keras di telinga. Ia mencoba melangkah mundur, namun tanah di bawah kakinya terasa licin, membuat tubuhnya goyah. Rasa panik menyeruak, tetapi rasa penasaran yang sejak awal menuntunnya belum juga padam. Dani memejamkan mata sejenak, mencoba mengatur nafas. Ketika membukanya, sosok perempuan itu telah lenyap, bersama dengan bayi yang tadi digendongnya. Hanya ada bambu-bambu berdiri tegak, berderit pelan seperti meresponi kepergian sesuatu yang tak kasat mata. "Dia kemana?" gumam Dani nyaris tak terdengar. Tangisan bayi pun hilang total, digantikan kesunyian yang justru membuat telinganya berdenging. Rasa tidak nyaman mulai merayap, namun langkahnya malah maju, bukan mundur. Ada keyakinan aneh di dalam hatinya bahwa ia harus menemukan bayi itu, hidup atau mati. Ia menetapkan tujuan,
mencari sumber suara yang tadi memanggilnya. Bukan semata untuk membuktikan pada warga bahwa dirinya benar, tapi juga karena rasa iba yang terlanjur berakar. Jika benar ada anak kecil di sini, ia tak tega membiarkannya sendirian. Dani mulai menapaki jalan setapak yang nyaris tak terlihat, tertutup daun kering dan akar bambu yang menjulur seperti tangan. Setiap kali ia bergerak, suara retakan ranting di bawah kakinya menggema aneh, seolah ada gema yang datang dari arah berbeda. Tak lama, ia melihat sesuatu di tanah. Jejak kaki mungil, terlalu kecil untuk orang dewasa, tapi terlalu rapi untuk jejak binatang. Jejak itu memanjang ke arah lebih dalam hutan, lalu berhenti begitu saja di tanah kosong. Tidak ada tanda-tanda kemana langkah berikutnya pergi. Dani berjongkok, mengusap tanah di bekas pijakan itu. Tanahnya dingin, hampir membeku. Saat ia menatap ke sekeliling, angin dingin bertiup kencang, membuat seluruh bambu bergetar seperti ingin merobohkan dirinya. Tiba-tiba, dari balik kabut tipis, terdengar tawa lirih. Bukan tawa bayi, tapi suara perempuan dewasa, panjang, pelan, dan menyeramkan. Dani tertegun. Tawa itu terdengar di depan, lalu bergeser cepat ke arah belakang, seolah mengepungnya. Ia berputar, berusaha mencari sumbernya, tetapi pandangan matanya hanya disuguhi kegelapan yang bergerak seperti bayangan hidup. Dalam hatinya, ia mulai sadar, apapun yang ia cari di sini mungkin tidak ingin ditemukan. Namun ia sudah terlalu jauh untuk mundur. Apapun yang Dani cari di hutan ini mungkin tidak ingin ditemukan. Namun keyakinan untuk terus maju tetap menguasai langkahnya. Ia merapatkan jaket, mencoba menepis hawa dingin yang menusuk hingga tulang. Kabut semakin tebal, membuat jarak pandangnya tak lebih dari beberapa meter. Bambu-bambu di sekelilingnya seperti menutup celah jalan. Batang-batangnya berderit seperti memprotes kehadirannya. Tawa lirih yang tadi mengepungnya kini berubah menjadi nyanyian aneh. Nada monoton, tetapi menghantui. Dani mempercepat langkah, berharap menemukan jalan keluar atau setidaknya tanda kehidupan manusia. Namun setiap belokan yang ia ambil selalu berakhir di tempat yang mirip dengan sebelumnya. Seolah hutan ini berputar dan memainkannya. Di tengah kebingungan, ia melihat cahaya redup di kejauhan. Kali ini bukan pantulan bulan, melainkan seperti sinar lentera yang bergoyang pelan. Dengan penuh harap, Dani mengikutinya. Setiap langkah mendekat membuat suara nyanyian semakin jelas. Kata-kata yang dilantunkan tidak dimengertinya, tetapi ritmenya membuat bulu kuduknya berdiri. Sesampainya di sumber cahaya, ia terperangah. Lentera itu tergantung di atas sebuah pintu kayu tua, berdiri sendiri di tengah hutan, tanpa dinding atau bangunan lain. Pintu itu tertutup rapat, namun dari celah bawahnya terlihat bayangan kecil bergerak, seperti tubuh bayi yang merangkak. "Hei, ada orang!" seru Dani, suaranya parau karena dingin dan ketegangan. Tak ada jawaban, hanya suara napas berat dari balik pintu. Dengan tangan gemetar, ia mencoba memutar gagang pintu itu. Terkunci. Ia mengetuk, kali ini lebih keras. Tiba-tiba, ketukan itu dibalas oleh 3 hentakan dari dalam. Pelan tapi mantap. Lalu suara perempuan berbisik di dekat telinganya, meski ia tahu tak ada siapapun di belakangnya. "Kau tak akan keluar sebelum menyerahkan sesuatu." Dani tersentak dan berbalik cepat. Tak ada siapapun. Namun ketika ia menoleh lagi ke pintu, lentera di atasnya padam. Hutan langsung tenggelam dalam kegelapan sempurna. Napasnya memburu. Ia meraba ke arah pintu,
Tapi kayu yang tadi keras kini berubah dingin seperti batu. Pintu itu tak lagi berdiri di hadapannya. Yang ada hanya dinding bambu rapat tanpa celah sedikit pun. Rasa panik mulai menguasai. Dani mencoba berlari mundur mencari jalan yang ia lalui sebelumnya. Tetapi setiap arah yang ditempuh selalu berujung pada dinding bambu yang sama. Seolah hutan ini telah menelan jalan keluar. Di kejauhan tangisan bayi terdengar lagi. Kali ini disertai suara rantai beradu, mengiringinya seperti irama kematian. Tangisan bayi yang diiringi denting rantai beradu terus mengikuti langkah Dani, meski ia mencoba berlari ke arah berlawanan. Nafasnya memburu, dada terasa sesak, dan setiap langkah hanya mengantarkan kembali ke tempat yang sama, dinding bambu rapat yang tak memberi celah. Ia berhenti, mencoba berpikir jernih. Tidak, ini pasti mimpi buruk, bisiknya. Tapi hawa dingin yang merayap dari tanah ke kakinya terlalu nyata. Suara rantai itu kini terdengar lebih dekat, seperti sesuatu yang menyeretnya di tanah sambil bergerak ke arahnya. Dani mengintip di antara batang bambu. Di sela kabut, ia melihat siluet perempuan bergaun putih yang membungkuk menyeret rantai panjang yang ujungnya terikat pada sebuah buayan tua dari kayu. Buayan itu bergoyang perlahan dan setiap ayunannya memunculkan tangisan bayi yang memecah sunyi. Refleks, Dani bersembunyi di balik batang bambu yang tebal. Ia mencoba menahan nafas, namun tanah di bawah kakinya retak pelan, seolah ada yang bergerak di dalamnya. Retakan itu membentuk lingkaran, mengelilinginya seperti perangkap. Kau sudah datang sejauh ini, jangan pergi sebelum mengambilnya. Suara perempuan itu terdengar dari segala arah, tak lagi hanya dari satu titik. Pikirannya ditarik-tarik, antara ingin lari sejauh mungkin atau justru mendekat untuk melihat isi buayan itu. Ia mencoba meraih ponselnya, berharap ada sinyal untuk menghubungi siapapun. Tapi layar hanya memantulkan bayangannya sendiri dengan latar belakang bambu yang bergoyang aneh. Keputusasaan mulai merayap. Ia mengambil langkah cepat mendekati buayan itu, berharap bisa menjemput bayi dan keluar dari hutan ini. Tapi setiap ia bergerak maju, jaraknya tak pernah berkurang. Buayan itu seperti bergeser menjauh mengikuti ritme nafasnya. Akhirnya ia berhenti. Kakinya berat, bukan karena lelah, melainkan karena tanah di sekitarnya mulai menutup, menelan sepatu hingga mata kaki. Ia berjerit, berusaha melepaskan diri, namun suara tangisan bayi berubah menjadi tawa cekikikan yang menusuk telinga. Di saat itu ia menyadari hanya ada satu pilihan tersisa, mendekat ke sosok perempuan itu dan menanyakan langsung apa yang ia inginkan, atau tetap berusaha melarikan diri dan kemungkinan tak pernah keluar. Ia menarik nafas panjang memutuskan langkah yang akan mengubah nasibnya. Dengan sisa tenaga yang tersisa, Dani mengangkat kaki dari tanah yang mencoba menelannya. Lalu melangkah perlahan menuju sosok perempuan bergaun putih itu. Setiap langkah membuat udara di sekitarnya semakin berat. Seakan ada ribuan mata tak kasat mata yang mengawasinya dari balik bambu. Ranting-ranting kecil patah tanpa disentuh, dan aroma anyir bercampur wangi melati menyelimuti hidungnya. Buayan kayu itu kini tak lagi bergoyang pelan, melainkan berayun semakin kencang. Tangisan bayi terdengar nyaring, tapi entah kenapa di sela-sela tangisan itu Dani mendengar suara desahan lirih, seperti seseorang berdoa dalam bahasa yang tak ia mengerti. Perempuan itu mendongak perlahan. Wajahnya masih terhalang rambut hitam yang kusut dan lembab. Kau mau membawanya? Kalau begitu, tatap mataku. Ucapnya dengan nada tenang namun membuat darah Dani membeku. Dani menelan ludah. Kakinya gemetar. Tetapi rasa penasaran dan keinginan untuk keluar dari hutan ini membuatnya mengangkat kepala. Saat rambut itu tersibak sedikit demi sedikit, Dani terpaku. Bola mata perempuan itu berwarna merah menyala.
namun di dalamnya terlihat bayangan wajah seorang bayi mungil, persis seperti yang ia lihat sekilas di buayan. Jantungnya berdentum keras. Tiba-tiba bambu-bambu di sekeliling mereka mulai berguncang, mengeluarkan suara gesekan yang seperti bisikan ribuan mulut. "Bakwah dia, atau kau akan tinggal di sini selamanya." Suara itu kini menggema, bukan hanya dari perempuan tersebut, melainkan dari setiap arah. Dani merasa pikirannya terbelah, antara takut kehilangan kesempatan untuk bebas atau justru takut membawa sesuatu yang bukan dari dunia manusia. Namun ia tahu tak ada lagi jalan mundur. Dengan tangan gemetar, ia mulai meraih buayan itu, namun begitu jemarinya menyentuh kain putih yang membungkus bayi, hawa dingin luar biasa merambat cepat ke seluruh tubuhnya, membuat tulang-tulang terasa kaku. Bayi itu berhenti menangis. Mata mungilnya terbuka, menatap Dani dengan tatapan yang anehnya terasa manusiawi. Dari bibirnya yang kecil terdengar gumaman pelan, seakan mengucapkan, "Tolong aku pulang." Perempuan bergaun putih berdiri kaku. Matanya yang merah menyala mulai meredup. "Kalau kau benar-benar ingin membawanya, jangan sekalipun menoleh ke belakang. Hutan ini akan mencoba memanggilmu," bisiknya, lalu sosoknya memudar seperti kabut yang tersapu angin. Dani memeluk bayi itu erat-erat. Langkah pertamanya terasa berat, seolah tanah mencoba mencengkeram kakinya. Di belakangnya suara tawa dan tangisan bergantian terdengar, memanggil namanya dengan nada yang semakin memikat. "Jangan menoleh," pikirnya sambil menggigit bibir. Setiap meter yang ia tempuh, udara semakin pekat, suara semakin bising, dan aroma melati bercampur amis kian menusuk. Pohon-pohon bambu bergerak seperti hendak meraih tubuhnya. Namun setiap kali ujung ranting menyentuhnya, kain putih sang bayi memancarkan cahaya redup menepis sentuhan itu. Kakinya mulai lemas, nafasnya memburu. Namun di kejauhan ia mulai melihat cahaya bulan yang lebih terang dari sebelumnya, tanda ia hampir keluar dari hutan. Tiba-tiba suara lirih menyusup ke telinganya. "Kalau kau keluar dari sini, hidupmu tak akan pernah sama lagi." Dani mengabaikannya. Dengan langkah terakhir yang tersisa, ia menerobos keluar dari gerbang bambu itu, jatuh tersungkur di tanah lapang di tepi desa. Saat ia menoleh ke pelukannya, bayi itu sudah hilang. Yang tersisa hanyalah kain putih dengan bordiran bunga melati, masih hangat seakan baru saja dipeluk. Namun entah kenapa, di kejauhan terdengar tangis bayi, kali ini dari arah rumahnya sendiri. Tangisan bayi itu terdengar jelas, memecah kesunyian malam. Di desa, Dani yang masih terengah-engah di tepi hutan, berdiri dengan kaki gemetar. Pandangannya terarah ke rumahnya yang hanya berjarak beberapa puluh meter. Setiap langkah mendekat, suara tangisan itu semakin jernih, seolah memanggil-manggil dengan nada yang ia kenal. Namun ada yang aneh, di setiap kali ia mengedipkan mata, bayangan hutan bambu muncul di sudut matanya, meski ia sudah jauh meninggalkannya. Sesampainya di depan pintu rumah, ia menemukan istrinya berdiri dengan wajah pucat. "Kau dengar juga kan?" tanyanya lirih. Dani mengangguk. Mereka berdua masuk mengikuti suara itu ke ruang tengah. Di atas meja terletak kain putih yang tadi ia bawa pulang. Kini kain itu terlipat rapi, dan di atasnya ada sebuah boneka bambu mungil. Wajahnya terukir senyum, namun matanya terasa seperti benar-benar memandang mereka. Tangisan bayi itu berhenti. Istrinya menatap Dani seakan berharap penjelasan. Namun sebelum ia sempat bicara, terdengar suara perempuan dari luar rumah, halus namun jelas. "Terima kasih sudah membawanya pulang." Angin malam masuk melalui celah jendela, membawa aroma melati yang lembut. Dani merasa dadanya ringan, seolah beban dari hutan telah sirna. Ia memeluk istrinya, meyakinkan diri bahwa semuanya sudah berakhir.
Namun di sudut ruangan, boneka bambu itu jatuh sendiri ke lantai. Dan dari dalamnya terdengar detak jantung kecil yang teratur, seperti milik seorang bayi. Cerita ini pun menjadi bisik-bisik di desa, mengingatkan semua orang bahwa tidak semua yang kembali dari hutan benar-benar pergi.